Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ferry. Kebetulan hari ini memang kita punya acara camping. Kenapa saya namakan camping menelusuri lembah hitam? Jadi karena saya berbicara geosite itu, saya mau menguatkan apa yang menjadi warisan geologi. Jadi kalau kita bicara geosite itu definisinya adalah suatu kawasan yang memiliki warisan geologi yang signifikan, yang bisa menjadi pusat penelitian. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Jose Bilha dari Universidad de Minho, Portugal. Nah, kalau kita berbicara di sini, kita akan bicara Garumedang Textile Geosite. Mungkin orang percaya, kenapa dinamakan Garumedang? Sejarahnya memang secara administrasi di sini adalah Dusun Garumedang, Desa Sukamandi. Tapi Garumedang ini punya cerita panjang. Saya tidak mengambil nama Picai, saya tidak mengambil nama Kruing, saya tidak mengambil nama yang lain. Tapi saya konsen ke nama Garumedang. Karena tahun 1741, Garumedang ini berasal dari bahasa Gaharu dan Medang. Dulunya itu Jos Rumpius 1741 itu memberikan suatu definisi, memberikan suatu gambaran, ada suatu pulau kecil penghasil kayu yang terkenal di Nusantara. Dalam bukunya itu adalah Herbadium Amboinense. Dalam buku itu ditulis bahwa pulau itu ada suatu sungai bernama Sungai Langgi. Sungai Langgi itu ada di belakang sini. Yang salah satu anak cabang sungainya bernama Garumedang. Sehingga dulu orang untuk mencari kayu berkualitas yang berkualitas dunia itu yang ada di Nusantara ini, yang akan dibawa ke Ambon itu melalui Sungai Langgi, dan itu ada anak sungai kecil namanya Sungai Garumedang. Namun setelah belakangan Garumedang ini lebih dikenal dengan penghasil timah. Karena banyak sekali dari kolong 13, makanya ada nama kapal Kolong 13, ada namanya Pambarga dan seterusnya. Itu menguatkan Garumedang sebagai penghasil timah aluvial terbesar di Belitung. 15 Oktober 1851, 3 pionir utama dari Belanda, Jan Prancis Loudon, Cornelis de Groot, dan Vincent van Tuyl menyusuri menggunakan sampan dari Tanjung Burung Mandi sampai ke Patelulo itu menggunakan sampan. Makanya disinilah kenapa saya membuat nanti atraksi kalian itu sampan. Karena saya mau menggiring, membawa ke sejarah masa lalu bahwa pertama kali penelusuran tentang Garumedang ini melalui sampan untuk menemukan timah. 3 pionir ini akhirnya membuat satu perusahaan, cikal bakal perusahaan tambang yang namanya waktu itu GMB. Nah, perusahaan itu akhirnya tahun 2002 membeli 30% saham BSI, menjadi saat ini perusahaan tambang terbesar di dunia, BSI Belitung. Nah, dari sejarah panjang itu akhirnya kita lihat bahwa Garumedang ini menurut saya menjadi ikonik untuk saya angkat. Nah, Garumedang Textile sendiri, textile ini adalah berasal dari bahasa Yunani tektos, artinya lebu. Nah, tekstil ini sendiri adalah di Belitung ini mempunyai khas dari tekstil, itu dinama bilitonite. Orang lokalnya bilang satam, sa itu adalah timah, tam itu adalah empedu, jadi empedu timah. Jadi satam itu adalah bahasa Cina kek yang artinya empedu timah, yang dulunya dinamakan black diamond. Jadi Pandich itu tahun 1879 melihat orang Cina menjadi kulit tambang itu mencuci timah, mereka lihat ada benda hitam bulat tapi keras dan berkilau. Maka waktu itu mereka namakan black diamond karena ngeliat namanya. Belakangan melalui penelitian Bill Exton tahun 1933, melalui penelitian Bonopas tahun 1978, Mikol tahun 2006, sampai terakhir Jordan tahun 2019. Artinya Textile Belitung ini merupakan bagian dari Australasian Textile Survey Field, wilayah terjadinya meteor yang sebaran tekstilnya itu, pecahannya itu sampai mengcover wilayah sampai Madagaskar. Maka disebut Australasian, Australia dan Asia. Jenis-jenis yang ada di situ ada yang namanya Indo-Chinese, ada yang namanya Filipinite, ada yang namanya Java Textile, ada yang namanya Tasmanite, ada yang namanya Australit. Di Belitung sendiri namanya khas Bilitonite. Bilitonite itu kenapa khas? Secara morfologi dan kimiawi itu punya kekhasan. Kalau secara morfologi bentuknya bundar. Ini ciri khas tekstil Belitung, Bilitonite atau satam. Dia bentuknya bundar, berkilat, warna hitam, dan paling unik dia punya alur. Disebut di furrow, striation, atau disebut dengan sculpture seperti ukiran. Ini uniknya secara morfologi. Secara kimia, dia mempunyai spesifik gravity tertinggi dari jenis yang ada di Australasian. Dan dia juga mempunyai dan keunikan yang tertinggi dari jenis semua tekstil yang ada di dunia.
Karena Indonesia ini adalah masuk dari Australasian Textile, sedangkan di Amerika itu ada namanya American Textile, di Eropa itu ada European Textile, dan di Afrika itu ada namanya Ivory Coast Textile. Di Indonesia atau Asia Tenggara, Asia Pasifik ini ada namanya di Australian Textile Tronfield, yang salah satu bentuknya dari Vilconite. Inilah yang menjadi unik. Makanya kenapa saya namakan textile itu, karena kalau menurut Jose Brilha, bahwa suatu geoset itu kalau dinamakan misalnya Garum Medang Textile itu biasa. Tapi pada saat dinamakan misalnya Garum Medang geoset itu biasa. Tapi Garum Medang Textile, orang akan bilang, apa itu textile? Seperti ini terjadi juga di Denver, dinosaurus. Orang udah berpikir, oh ini ada dinosaurus. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu kurang lebih public engagement yang dilakukan oleh Jose Brilha. Karena Jose Brilha ini menurut saya seorang profesor yang sangat kuat di geowisata, sehingga banyak ilmu dia jadi rujukan saya membangun Garum Medang ini. Nah, tapi sebelum ke situ, sembari kita berjalan, silakan aja dari situ, mau turun aja, kita pelan-pelan berjalan. Kita pelan-pelan, karena kita udah agak sore untuk menuju ke sana. Sorry, soal saya agak serak. Juga. Ada